Jadi jadinya ulun kan bisa apa-apa. Terus tapi ulun cantik. Ulun tinggi, ulun luas. Terus apalagi itu aja cukup baik. Si Dini ulun kenalkan non pian Agus Sasirangan dan Fahruz Zaini. Atau memilih Sasirangan sebagai brand pian ya. Misalnya mau nang Agus Keriska misalnya atau Agus Lalapon kan misalnya. Atau Agus apa medangkak dulu pernah umpat atak Diang Batola pas umpat Masterchef 2011 itu. Masterchef itu kayak apa caranya kada hanya bisa memperkenalkan masakan Banjar tapi juga bisa memperkenalkan Sasirangan dengan tujuan pengen memperkenalkan budaya Kalimantan Selatan. Akhirnya 2013 itu tepat 17 Agustus itu di launching lah yang namanya komunitas pencinta Sasirangan. Sampai kita tuh salah satu penggagas pemilihan utuh dan alus Sasirangan. Kementerian Hukum artinya diakui secara sah secara nasional dan internasional bahwa Sasirangan itu adalah Ampun Kalimantan Selatan. Bahasanya dutanya Sasirangan Kalimantan Selatan yang dinamakan utuh alus Sasirangan itu ke anak muda. Kita ada pembekalan di karantina. Duta kita Sasirangan wajib bisa berolah Sasirangan, itu yang pertama. Literasi Sasirangan wajib. Tahun ini kita pakai konsep sosialisasi proker ya. Yang mengikuti ini jelas konkret untuk Sasirangan mau diapakan. Dan utuh alus itu pertama kali diselenggarakan itu tahun 2015 dan sudah 8 angkatan. Kemudian kita juga sebetulnya penggagas dari pemilihan Putri Muslimah Sasirangan. Kemudian kita juga penggagas Putri Muslimah Cilik. Kita nggak nyari yang good looking, nggak nyari yang tinggi yang ini, tapi yang mau berkontribusi. Nah, itu. Se-Kalimantan Selatan. Nggak hanya Banjarbaru, tapi ada yang dari Kota Baru, dari Amuntai, dari Kandangan, bahkan ada yang dari Kalteng juga yang pas kuliah di Banjarmasin juga pengen ikut pemilihan utuh alus. Jika diri topir maka ulun ini membanggakan sekampungan ulun nih. Bujur. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemuan pulang kita dari Sekretariat Kesultanan Banjar di Banjarmasin. Ini Pang Podcast Kesultanan Banjar episode yang ke banyak lah. Banyak sih. Kita ada aja tulisannya di situ. Banyak nih itu. Bujur. Iya. Hari ini ada artis datang ke sini. Terima kasih. Artis juga. Ada yang artis bujuran, ada yang calon artis. Yang artisan, artisan lah itu. Pokoknya yang datang ke sini hari ini nih se-Indonesiaan pasti tahu sudah. Bujur. Nah, amun yang Seikong ini masih lokal. Masih lokal aja. Menjelang terkenal lah. Menjelang terkenal. Nang artis Seikong nih juga membawa brand dari Banua kita. Sampai ada di ngarannya. Membawa budaya dari Banjar. Sebagai bentuk totalitas artinya nih. Totalitas dalam kebudayaan. Ada kegampangan bang itu sih wani lah menyandang ya misalnya usup Sungai Lulut misalnya. Ada wani. Jadi kita kenalakan kah atau mengenalkan seorang kah? Kita kenalakan gini Allah. Kenalakan aja. Sidin terkenal sudah masalahnya nih. Pasti Buhan Pian sudah tahu juga. Iya. Sidin ini ulun kenalakan non Pian Agus Sasirangan dan Fahruz Zaini. Datang Sidin alhamdulillah tahu berhadir ke Sekretariat Kesultanan Banjar memenuhi undangan. Bujur. 2 tahun sudah mengundang Sidin. Di sela-sela kegiatan dia tadi kan lagi ada kegiatan kalau ini bujur lagi ada kegiatan. Nah, ini kegiatan rutin ya. Jadi kita apa kegiatannya, apa tujuan kegiatannya kita tahu. Kita tahu karena pina just nih pina bukan agas benar. Pertama dahulu ya kalau ini apa kabar? Silahkan bang. Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Sehat juga kayak Buan Pian nih. Alhamdulillah. Sehat ya ulun. Belum ditanya lagi belum Pian bang kayaknya. Sehat benar. Tahun ini kedua kali. Sehat harus kita. Nah jadi dulu apa namanya nih kan sebenarnya nih kada jawab melon bingung lah khususnya beliau nih kan. Orang nih yang mengenalnya tuh lebih ke kuliner kan ya kalau tapi nama kan ada Agus Sasirangannya. Nah jadi ini termasuk antik juga nih. Jadi hendak dikenal sebagai chef atau sebagai Sasirangan gak lah. Nah itu ada gini tuh andanya Sidin mau menjelaskan mungkin lah kayak itu ya kalau. Nah bang, ini pertanyaan kedua ya. Kenapa Pian berminat atau memilih Sasirangan sebagai brand Pian di dunia
keartisan. Artisan ini kita sambat ya kalau Sampai nama ya kalau. sampai nama ada sesirangannya. Misalnya Iya. gua nang Agus Keris kah misalnya? Agus telepon kan misalnya. Kita tawa sendiri. Atau Agus apa Medangkak kan. Bisa melucu sekali. Nah kan orang pertama dikenalnya kan beliau ini sebagai chef ya kalau nah, tapi tiba-tiba nama Sesirangan. Nah, iya. Ngambil nama Agus Sesirangan. Nah, Agus nang apa Kenapa, Bang? tadi nih ya kalau. Iya. Iya, jadi ulun tuh sebetulnya dulu pernah umpat Atak Diang Batola 2008. Iya, Nah iya, itu bahasanya duta wisatanya Batola lah. Iya. Kemudian 2008 terpilih jadi Atak Batola, terus ikut Nananggalu 2008. Dari situ sebetulnya mengenal Sasirangan. Habis mengenal Sasirangan, pas umpat Master Chef 2011 itu, sebetulnya kan sengaja juga pas audisi itu pakai Sasirangan, Terapi. Iya. Akhirnya di situ pihak RCTI nge-branding ulun, oh ini seorang guru yang suka yang ketujuh pakai Sasirangan. kain Sasirangan atau Iya, kain iya. daerah. Iya. Nah dari situ akhirnya sebetulnya natural aja. Jadi pengennya pada saat ikut Master Chef itu kayak apa caranya kada hanya bisa memperkenalkan masakan Banjar, tapi juga bisa memperkenalkan Sasirangan. Oh, Karena ini iya, kan iya, program iya, TV iya. nih, Iya. ibaratnya tayang di TV tiap minggu. Jadi akhirnya ya jalan natural aja jalan. Terus akhirnya dulu awalnya sebetulnya terbranding tuh Agus Batik ya, bukan Sasirangan. Karena waktu awal umpat itu ulun tuh agak bingung juga mencari sponsor. Iya. Jadi dulu bermodal baju-baju kakawanan diinjami dipakai. Iya. Cuman bercampur aja, kadang-kadang pakai Sasirangan, kadang-kadang pakai batik. Nah, habis umpat Master Chef dulu pas di galeri itu dikenalnya Agus Batik. Pas Bulik 2011 banyak masukan dari dulu Pak Muhyiddin ya jadi wali kotanya. Kemudian masyarakat kenapa ada Agus Sasirangan, kenapa harus Agus Batik? Kan Batik kan identik Jawa. Terus ulun berpikir lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Pas. Akhirnya 2011 itu merubahlah nama panggung dari Agus Batik ke Agus Sasirangan. Jadi dulu setiap masak itu baju chefnya selalu ada unsur Sasirangannya. Jadi kenapa Sasirangan? Ya kesempatan. Karena ulun kan demonya kemarin sempat sampai diundang ke Papua, ke NTT. Dan ini momen dikasih panggung untuk memasak kemana-mana keliling. Dan di situ ulun berpikir selain bisa memperkenalkan masakan Banjar, kesempatan juga untuk memperkenalkan kain Sasirangan. Sambil menyelam minum es teh jorang. Iya. Dulu sebetulnya kalau kayak demo keluar daerah tuh banyak yang mengira Sasirangan tuh marga. Jadi jadulun lain-lain marga, Sasirangan itu adalah kain khas Banjar. Diceritakan lah akhirnya Sasirangan itu ke banyak orang. Jadi sampai sekarang sudah 14 tahun. Jadi sebetulnya Agus Sasirangan itu adalah nama panggung dengan tujuan pengen memperkenalkan budaya Kalimantan Selatan. Jadi dapat keduanya nih ya kalau. Iya. Bisa bujur visioner jorong teh. Ini kan sudah terbranding pian nih sebagai Agus Sesirangan. Iya. Dan dengar-dengar pian ini juga adalah ketua salah satu komunitas atau yayasan Sesirangan yang ada di Kalimantan Selatan. Itu kayak Pak sejarahnya Bang? Ya, jadi tadi dari 2011 berubah nama panggung jadi Agus Sasirangan. Kemudian sebetulnya dulu sempat tujuan Sasirangan juga. Jadi dulu kayak pas demo misalnya dulu pernah ke Makassar ada yang bagusnya lah yang ikan pakai nejar. Ini apa? Oh ini kayak Sasirangan. Kaulah berkirim, kaulah nitip. Akhirnya ulun carikan pengrajin, jualan dari selembar 2 lembar sampai dulu pernah melayani seragamnya ulang tahun HSU Hulu Sungai Utara. Di situ tuh yang dari Pekanbaran Bejo Sasirangan sampai bisa DP beli mobil tuh dari hujungan Bejo Sasirangan. Makanya lu memaknai sebetulnya Sasirangan itu melebihi dari harta karun ya. Jadi habis itu lalu terpikir belum ada ya komunitas yang mewadahi seputar Sasirangan lah. Padahal kan kayak ulun kan basicnya duta wisata Nananggalu, banyak anak-anak muda di Kalsel ini yang sebetulnya berpotensi untuk bisa melestarikan Sasirangan. Akhirnya dikumpulin lah teman-teman duta wisata Nananggalu. Akhirnya 2013 itu tepat 17 Agustus itu di launching lah yang namanya komunitas pencinta Sasirangan. Jadi komunitas itu sebetulnya kada hanya wadah untuk para pengrajin atau desainer aja, tapi untuk semua orang-orang yang pengen mengenal Sasirangan. Dan dari situ tidak hanya di launching, tapi kita juga bikin program kerjanya. Salah satunya kita mengadakan workshop pelatihan pembuatan Sasirangan.
kemudian juga ada yang namanya Guesto School, kita edukasi ke sekolah-sekolah, sampai kita tuh salah satu penggagas pemilihan UTU dan ALU Sasirangan itu di tahun 2015. Ya, nah ini apa namanya? Jadi sampai saat ini tuh eksis lah, masih eksis ya kalau nih jadi biar beliau tadi kan menggagas apa utuh ALU Sasirangan. Nah mungkin nih kak pimpinan nahap jawaban ini lah. Utuhnya coba hari. Utuh tahun 95. Lawas banner berarti. Apalagi kan Sasirangan kan sudah jadi hak kekayaan intelektual, indikasi geografis. Iya. Nah, jadi ini beliau ini langsung sekedar informasinya si Din nih yang ngurusnya jar. Ketua MPG apa MPG? Masyarakat Pemilik Indikasi Geografis Sasirangan Kalimantan Selatan. Jadi secara geografis ini sudah dinyatakan oleh apa Kementerian Hukum, artinya diakui secara sah secara nasional dan internasional bahwa Sasirangan itu adalah Ampun Kalimantan Selatan. Terima kasih karena mau usaha bagian pian seberatan gubuhan seberatan. Karena usaha seberatan masyarakat ya. Ampun masyarakat. Ya. Nah ini tadi Allah ya kalau ini kan kalaunya tujuannya itu tentulah hendak mengenalkan Sasirangan ini ke apa namanya? Ke generasi muda lah ya kalau jadi lebih spesifiknya tuh apa garang mau olah aluh utuh itu tadi tuh selain memang untuk mengenalkan dasar-dasar Sasirangan itu kan pasti ada tuh kalau sekedar memperkenalkan misalnya cukup diiklanakan ya tahu aja juga orang itu mungkin ada visi atau misi terselubung lah intinya nih. Jadi ulun kamu jawab nih asal gugupnya melehti mata kubuhan dan berdua nih. Berasa diinterogasi gitu. Berat pertanyaannya dikit nih. Iya. Jadi gini, izin Ketua YPS ulun karena ini ada korelasinya lawan MPIG Sasirangan. Karena tahun ini kita mengadakan ini konsepnya kolaborasi. Jadi banyak kolaborator yang mana di sini salah satunya adalah MPIG, Yayasan Pecinta Sasirangan sebagaimana motornya. Gcraft juga kolaborator kita, PPMI kita masukkan juga dan beberapa dinas dari SKPD Dinas Perindustrian Provinsi. Yang mana dari situ MPIG dilahirkan. Nah, mengenai jawaban tadi, panjang banget jadi lu ingat pulang lah. Utuh Aluh ini selain menyasar generasi muda, itu adalah tujuan utama kita untuk mengadakan atau mengeventkan kegiatan ini. Nah, itu. Bahasanya dutanya Sasirangan Kalimantan Selatan yang dinamakan Utuh Aluh Sasirangan itu ke anak muda, bukan sekedar mengenalkan. Jadi konsep tahun ini memang kita lebih ke kolaborasi kegiatan-kegiatan yang ke MPIG untuk coding Sasirangan. Selain mereka nanti untuk pengenalan Sasirangan. Jadi ke depannya tadi misalkan ada pembekalan nanti ya kita ada pembekalan di karantina. Duta kita Sasirangan wajib bisa berolah Sasirangan, itu yang pertama. Literasi Sasirangan wajib. Nah, terus kinerjanya karena korelasinya tadi banyak adalah salah satunya coding Sasirangan. Karena tahun ini kita tidak pakai lagi konsep sosialisasi produk. Tahun ini kita pakai konsep sosialisasi proker ya. Jadi ada proker-proker yang 8 pasang itu, yang finalis-finalis punya proker-proker yang mana rata-rata adalah digitalisasi. Mantap. Ada proker jadi jelas ya. Jelas dibawa kemana itu ya. Jelas dibawa kemana anak muda yang mengikuti ini jelas konkret untuk Sasirangan mau diapakan. Nah ternyata mereka banyak proker, banyak ada beberapa yang memang vlogger, itu habis itu yang bikin web Sasirangan untuk berbicara korelasi dengan Sasirangan untuk apa ke depannya. Ini mantap nih proker. Kalau program kerja nih kadang gampang. Jadi sekedar dipilih ya kalau terpilih sudah hai. Sudah berselempang sudah hai kada. Nah, bujurnya bagus visioner. Jadi juga menambahkan maksudnya kalau ada pertanyaan yang simpel sebetulnya Sasirangan tuh mau dibawa kemana Gar? Pertanyaan kan sederhana kan ya. Sebetulnya Sasirangan kan sudah pernah fashion show sampai ke Paris, ke New York, pameran-pameran di Jakarta juga udah sering. Kalau kita sih berpikir Sasirangan itu pengennya dibawa ke anak muda. Karena mungkin kayak ulun aja dulu 2011 pakai Sasirangan itu kan pasti identik dengan kebapak-bapakan, orang tua seni. Nah jadi kenapa diadakan Utuh Aluh? Karena kita pengen membawa Sasirangan itu ke anak muda. Karena apa? Karena anak muda itu kan tongkat estafet pelestari selanjutnya.
Makanya sebetulnya dengan adanya event Utuh Aluh itu, kita tuh tidak hanya menghadirkan duta yang hanya sekedar paham secara teori, tetapi juga mereka ada pembekalan proses pembuatan sasirangan. Jadi mereka juga bisa berolah sasirangan. Makanya nanti setelah terpilih, kalau kita ngadain workshop itu, ya pemateri itu bukan dari pengrajin, tapi dari si finalis si Utuh Aluh tadi. Jadi begitu. Jadi sebetulnya target kedepannya justru kita tuh pengen pengen melahirkan para pengrajin muda. Kenapa pengrajin muda? Karena pengrajin muda itu kan yang memang ide, kreativitas, inovasi itu kan banyak letaknya di anak muda. Kawa mano menyesuaikan lawan zamannya lah. Betul. Jadi kita pengen ibaratnya sasirangan tuh bisa mengikuti selera pasar lah. Bahwa sebetulnya tidak identik dengan warna-warna dangdut yang nyarak-nyarak, motif-motif yang klasik. Nah sekarang tuh kan sudah banyak tuh hadir para pengrajin muda yang di bawah binaan kita kayak Kasasiur Banjar, Jasirangan, Duan Sasirangan yang produknya sampai dipakai menteri, gubernur, Najwa Sasirangan dan lain-lain. Jadi itu salah satu bukti bahwa kita cukup berhasil untuk melahirkan dan menghantarkan para pengrajin muda yang bisa mengikuti selera pasar saat ini lah. Jadi Utuh Aluh Sasirangan nih ya kalau pas sudah terpilih kadagasan membobaki senyum ya tapi kawang buka usaha nih kadang kan ada nang terpilih tapi membobaki nang senyum aja ada ya kalau namun ini ya kalau mencetak pengusaha ya kalau pengrajin ya kalau ada proker kan tadi. Nah jadi kayak ini kan mungkin ada yang kada tahu mungkin yang menonton di rumah nih. Ini sudah keberapa kali dilaksanakannya Utuh Aluh ini nih. Lawan kan Utuh Aluh gitu tadi apa? Utuh Aluh ini sudah yang keberapa? Habis itu kan sekasel kan. Nah jadi kira-kira kalau kita ada yang hendak umpat tuh ada ketentuan atau syarat-syarat yang tertentu kan mungkin silahkan dijawab di antara nomor 2 nih nah. Ya, ketua. Kalau komunitas pencinta sasirangan ini kan pertama kali kita launching kan 17 Agustus 2013. Kemudian 5 tahun berikutnya 2018 kita itu udah menjadi yayasan. Udah menjadi yayasan. Kemudian Utuh Aluh itu pertama kali diselenggarakan itu tahun 2015 dan sudah 8 angkatan. Kebetulan kita tuh sempat vakum itu di pas Covid ya. Jadi setelah Utuh Aluh itu 8 angkatan, kemudian kita juga sebetulnya penggagas dari pemilihan Putri Muslimah Sasirangan. Turunannya lah. Itu udah 4 angkatan, udah 5 angkatan, bahkan salah satu finalis kita itu sampai jadi Putri Muslimah Indonesia di Jakarta. Kemudian kita juga penggagas Putri Muslimah Cilik Kalimantan Selatan itu 2 angkatan. Jadi sebetulnya untuk Utuh Aluh itu udah 8 angkatan dan ini angkatan yang ke-9 di tahun 2025 ini. Ini takalang Covid lah. Persyaratannya sih sebetulnya standar kayak Nananggaluh ya, usia 18 sampai 25 tahun, tapi kita beda dengan pageant-pageant yang lain. Kita nggak nyari yang good looking, nggak nyari yang tinggi yang ini, tapi yang mau berkontribusi. Nah itu. Yang mau berkontribusi gasan Banua khususnya di Sasirangan, dan tentunya juga mereka harus punya, kalau mungkin Nananggaluh harus ada talent show ya, mereka ada talent show-nya kan, ada bakatnya misalnya nari apa, madihin dan lain-lain. Kalau kita ya tadi kalau dulu mereka itu harus punya inovasi produk yang memang bisa dikomersilkan. Jadi presentasinya ya bisnis plan untuk produk Sasirangan. Tapi kalau tahun ini yang tadi kata Fahru, kita lebih ke bikin program kerja. Dan banyak maksudnya menarik ya, ada yang mereka dasarnya itu adalah konten kreator. Nah apalagi kan sekarang dunia digital ya, jadi kita berharap sebetulnya mereka juga bisa ngikutin perkembangan zaman. Gimana caranya Sasirangan ibaratnya bisa lebih dikenalkan lebih luas lagi melalui bakat-bakat mereka lah. Iya, bujur. Bujur. Ada umur berapa nih? Umur berapa? Kelas takut pulang. 27 Bang ini nanti. Tahu aja Bang. Dikakak jalakan di mana kalah. Minimal berapa? Maksimal berapa? 25. Masih kan awal lagi 27 hanyar nih nah. Lokernya apa lah? Hanya kapinggahan. Berarti ini kada harus yang kalau nya kan ada orang hendak umpat pemilihan jar, kayak itu tuh cuma aku ada bunga sih ada tinggi asal minder aja. Ini ada mesti yang kayak itu ya kalau. Ada mesti kayak itu. Ini warna kulit ya misalnya kayak aja kayak putih tuha kayak tadu murah aja misalnya sumpan aja ya kalau jangan pesimis lah, yang penting ibaratnya ya tadi punya kepribadian yang baik, kemudian juga menguasai tentang budaya khususnya kain Sasirangan. Terus juga ya kita harapkan juga secara public speaking juga bagus ya, karena dia akan berbicara di hadapan banyak orang.
Kemudian ya itu sih yang penting penguasaan tentang sejarah sama kalau bisa proses pembuatan sasirangan. Bujur. juga. Pokoknya yang mempunyai visi dan misi lah yang jelas ya kalau terhadap sasirangan baik dari segi pembuatannya, teknisnya ataupun dari bisnisnya kayak itu ya kalau bujur. harus Dan dijual. tahun ini juga antusiasnya luar biasa ya, hampir 100 peserta se-Kalimantan Selatan. Oh, Gak hanya banyak juga Banjarmasin Baru, tapi ada yang dari Kota Baru, Kota Baru ada. dari Amuntai, dari Kandangan, bahkan ada yang dari Kalteng juga yang pas kuliah di Banjarmasin juga pengen ikut daftar pemilihan lah. Utuh Aluh. Iya, sampai 100 lebih nih. Kena tahun dulu kita situ mendaftar. Umur 25. Ada dari Ambon juga kalau Ada yang dari Ambon. Nah, ini kan di pemilihan Utuh Aluh ini kan kayak yang lain juga ada proses seleksi, Ya. habis itu penyisihan gitu sampai karantina nih. Pas waktu karantina atau pembekalan itu apa aja biasanya program-program yang diberikan kepada peserta nih atau finalis nih? Ya, salah satunya tadi pasti public speaking. Habis itu tentang storytelling sasirangan. Jadi secara garis besar dari penilaian kita maunya mereka itu yang terpilih Utuh Aluh itu, bubuhan Utuh Aluh itu kedepannya mau kontribusi maksimal sama sasirangan. Iya, bujur. Baik itu inya secara proker kah, baik inya secara konten kreator kah, yang menyesuaikan inya korelasi dan kehidupannya. Iya. Karena ada beberapa yang dari Kota Baru, satu yang dari Kota Baru semalam itu alhamdulillah masuk final. Itu cewek, jadi ceritanya berkisah bahwa ke kampungnya itu nyebrang. Iya. Kalau dari Batu Licin Kota Baru nyebrang. Iya. Dari Kota Baru ke ujung Kota Baru itu sekitar 4 jam. Terus nyebrang lagi ke kampungnya itu 2 jam. Pakai speedboat 2 jam tuh ada pakai jukung Iya, lah. di langit benganga berarti. Di langit lah. benganga itu Jawa Banar. Dan inya hendak memberikan kontribusi kepada orang kampung. Yang pertama bahwa jika dirinya terpilih, bahasanya ulun ulang ya, karena ulun ingat jika diri terpilih maka ulun ini membanggakan sekampungan ulun nih. Bujur. Iya. Iya, Oke, itu boleh jadi kita. Tapi apa konkretnya? Iya. Nah, ternyata setelahnya menjelaskan, habis itu kita lihat latar belakang memang layak untuk menjadi finalis. Karena salah satunya kontribusi ke sasirangannya kita harus konkret dulu nih. Jujur. Minimal loyalitas. Jadi kan ke sasirangan dulu tujuannya. Habis ke sasirangan nih wadahnya di mana gerang sasirangan di Kalsel nih? Ya ada di YPS. Jadi di YPS ini bukan berarti kita ikan kada bisa sasirangan, kada bisa bola sasirangan, jangan bergabung di sini kada. Iya. Malah itu yang kita rangkul. Iya. Oh, iya. Nah, ayo kita bola sasirangan, ayo kita bergabungan di sini. Jangan apa bahasanya bergabungan di YPS ini lah bagi anak muda lah tentunya punya anak tuha kan aja dulu ya Pak. Bagi anak muda di YPS ini jangan minder. Jangan supan-supan Bergabung, lah, jangan bergabung. Kita ya tadi jar ketua ya kita 4 pigeon juga. Tapi kita tek jangan star syndrome, jangan gila selempang. Jangan kada ada isinya. Ini bos selempang apa segala macam kan isinya kada ada. Membawa nama sasirangan. untuk jadi isinya ya, Untuk Pak. jadi bujur pula. Lucu sini. Sudah makan dah. Nah kayak itu toh gambarannya. Nah jadi kan anu nih kalau mungkin sedikit konyol-konyolan aja. Iya. Pertanyaan ini kan banyak yang diseleksi beratus-ratus ya kalau beratusan. 100. Ini adalah mungkin apa kayak kesulitan Daging. Gigi. pinangalih kesulitan interview nang banyak tadi itu nah di mana atau ada pengalaman rasa lucu benar tetamu pengalaman satu menarik unik lah intinya. Ya banyak kalau yang tahun tadi aja lah. Nah tahun ini kan Ya tahun ini maksudnya. Iya. Kalau yang tahun ini yang barusan terlaksana di Dinas Perindustrian Provinsi kan ada 88 tuh Sep. Iya. Nah, ketua kita kan beliau ini kan finalnya aja kan. Kalau ulun kan dari Inti acaranya aja. acara. Ketua kan. Kalau ulun harus Kulitnya sediannya. kalau harus kita menggiring lah sampai tuntung tuh ya kan. Iya. Jadi melihat dari awal yang sekitar kurang lebih 80 sampai 100 itu macam-macam. Nah itu Yang paling lucu kan kita takut nih. Yalah, pian apa kelebihan? Nah, Misalnya nih lah pertanyaan juri kan bebas, terserah juri bahasanya kan ada juri kepribadian. Yang simpelnya contohnya, pian apa yang hendak pian tampilkan atau pian tonjol pian sampaikan ke dewan juri? Ini kita apa aja disclaimer sedikit ya, Pak. Tapi ini kan ada menyambar nama apa, tapi ada gambaran kisah lucu. Iya. Jadi jadinya ulun kan bisa apa-apa. Terus tapi ulun cantik. Nah. Ulun tinggi, ulun luas. Terus apalagi itu aja cukup baik kok. Jadi memang ada beberapa yang kayak itu. Terus ada yang pede tadi itu membawa ulun atas nama kampung ulun. Ini. Memang ada banyak kejadian. Yang paling ngalih itu adalah kalau berbicara kesulitan
sebenarnya bubuhan anak muda ini kan ada yang ada kreatifnya sebenarnya. Tapi kita lihatnya ada offset atau kada. Iya. Nah, Berarti itu kawa aku mendaftar lawan alasan itu gitu. Ah. Aku bungas ya kok. Ya kan? Aku eksotik ya Pak. Ya lanjut. iya. Jadi kan Lucu. kita bingung pas memilih yang pas sama-sama kreatif tadi itu, apalagi ini sudah berbicara materi. Ya. Kan kreatif di Bang Pak, ulun konten kreator, mana materinya? Ditampilkan dasar bujur bagus-bagus. Yang mana inya berolah itu yang hitungan kita seminggunya kau 3 hari 2 hari. Ya. Itu yang pertama. Habis Iya. itu berolah web semalam tuh. Kau aja menjelaskan ada kerangkanya kah sudah web nih atau sudah develop apa segala macam bisa. Lah. Jadi bahasanya inya menjelaskan tuh kalau kita dulu kan ini konsep. Iya. Karena kita kan kalau kita dulu kayak itu kalau Iya, ada ini iya. kan memang konkret sudah. Nah jadi itu yang mana nih hendak kita ambil untuk jadi finalis. Iya. Nah itu yang kondisinya yang tahun ini nih banyak yang istilahnya kreatif anak mudanya luar biasa kayak gitu. Jadi banyak lah potensi-potensi yang berbakat nih lah sebenarnya Banyak. di Di Kalsel keahliannya banyak. masing-masing nih ya kalau sampai ada bapak dah aku bungas aja itu tuh cantik, ahli aku juga tinggi, sebujurnya itu. Ahli, ya, artinya kan pede. Iya, Artinya bujur pede. juga. Kita jangan minder yang kata Ibu Mas Iya. kan. Artinya dikanjut orang. Dasar bujur. Makanya pengetahuan nih kawan jadi bentuk mangka bungasan itu tanggal sedikit. Nah apa namanya habis itu kalau kesulitannya adalah mungkin teknis-teknis yang lain kayak kalau masalah tuh kalau setiap melaksanakan kegiatan tuh pasti adalah kendala-kendala teknis gitu. Nah habis itu dukungan dari pemerintah bang ya Pak tentang kegiatan ini nah. Oh kita langsung aja kalau itulah kalau berbicara dengan pemerintah lah. Ya lah ulun dulu ya kalau. Ya, karena ini kan sensitif. karena ini kan kayak gini loh, sasirangan ini kayak apapun Nah, ialah identitas ya lah, identitas kedaerahan kita nah. Gugur kah ya? Karena apa? Itu kelihatan. Karena kan ketika sudah kita misalnya mengglobal, mendunia atau apa segala macam kan pemerintah ini rame juga. Rame juga. Ya, kalau tapi bila pas lagi nang pindah berdarah-darah nah kayak ini nah kita kisah bla 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 segala macam nah ini kan Masih ada 14 tahun beperban nih masih. Nah, Ada tuntung-tuntung. Oh di parah perban. Jadi kayak apa tadi kan? Dukung dan support lah, support Ya. pemerintah. Alhamdulillah pemerintah Pemprov kita support Sep lah. Iya. Tapi maksud kita ini, ada maksud yang hendak kita sampaikan. Nah ini perlu nih. Sasirangan merupakan bagian daripada industri. Yes. Irisannya memang di pariwisata dan kebudayaan. Iya. Nah itu bagi pendapat kita. Karena sasirangan ini pasti melibatkan ada pewarnaan, ada penjahitan, penjulujuran sampai ke kreatif bisnisnya. Jadi besar harapan di situ kita kemarin ada ngobrol sama SKPD dinas terkait lah bahasanya. Iya. Artinya masing-masing pigeon ini memang ada di bawah, di bawah daripada binaan, maksudnya daripada kedinasan. Kalau kita siap jadi mitra strategis ya Chefnya. Jadi KPS ini bisa dijadikan mitra strategis daripada proker-proker daripada Pemprov itu sendiri. Karena kita ini sudah bahasa simpelnya itu barang jadi. Iya. Kita konkret. Bujur. Pertama kita mendirikan bukan berarti kita arogansi kita mampu sendiri, tidak. Kita siap kolaborasi, artinya kita NGO mampu menjalankan ini dengan biaya mencari Chef ya bahasanya mencari. Nah terus juga kalau memungkinkan mumpung ini di markas Chef ya, kan sebenarnya Kesultanan ini seharusnya nih support yang luar biasa ini. Pas sudah tuh. Pas sudah itu Ya kan? Iya. Ya, Chef. Mungkin bisa ditambahkan Chef untuk Kesultanan ini Chef. Artinya kan kita linier nih. Ini warisan kita. Nah, saat Kesultanan ini seharusnya gayung bersambut nih kita. Bagaimana Ketua tolong ditambahkan? Ini mumpung sampai Ketua insyaallah ini nih menambun sesirangan. Ya jadi sebetulnya kita sih nggak bilang nggak pernah disupport ya. Yang pastinya kita pernah disupport ya. Betul. Jadi dulu mungkin cerita sedikit, kita dulu pernah punya pembina Abang Jainal Hadi, itu adiknya Pak Hasnur ya. Betul. Iya. Kemudian kita juga pernah Pak Ibnu Sina sama Ibu Wasilah jadi pembina kita di yayasan. Kita juga cukup banyak disupport juga pada saat pemilihan ya. Betul. Cuman yang namanya kita ini kan sebetulnya eventnya kan gak hanya utuh aluh dalam setahun itu. Kita ada ulang tahun KPS biasanya, kemudian setiap Ramadan tuh kita selalu melibatkan ratusan anak yatim untuk acara sosial. Terus tadi juga ada pemilihan putri muslimah cilik, artinya event itu nggak hanya setahun sekali. Jadi memang kita butuh support yang besar juga sih ya, karena kita sebetulnya juga selain pemerintah juga kayak Bang Kalsel itu juga selalu hampir setiap tahun tuh selalu support kita.
Jadi sebetulnya pengen lebih banyak lagi sih yang bisa berkolaborasi sama kita Iya. ya. Iya, bujur, Ya, bujur. tadi apa yang disampaikan Pak Haru juga semoga nanti Kesultanan Banjar juga bisa support. Jadi karena udah sejalan ya Iya, bujur. tujuannya. Jadi itu sih. Mungkin nanti melalui podcast ini pertama kali nanti si Dina menonton ya kalau. Berarti ini Tiga intinya gawe makin rakat banyak support, makin banyak dukungan, makin banyak dimodali, makin banyak kegiatan. Iya, banyak kegiatan Jor. Karena kita angkat budaya ya kalau nah. bujur. Karena sebetulnya coba bayangkan ya, mungkin ini sharing sedikit, mungkin sedikit curhat juga. Jadi kita itu bisa menyelenggarakan misalnya grand final di hotel, itu pernah di Mercure ya. Iya. Betul. Itu dengan dana yang under 60 juta. Itu bisa ibaratnya dari serangkaian audisi sampai grand final, dananya itu cuma segitu ya. Ya selebihnya memang kita banyak support kayak konsumsi dan lain-lain. Iya, Tapi kan maksudnya dana yang fresh money-nya itu cuma segitu. Mungkin kalau dibandingkan dengan pemilihan Nanggaluh yang anggarannya ratusan juta, toh juga kan sebetulnya acaranya juga sama-sama di hotel. Iya, iya. Jadi sebetulnya kita tuh cukup bisa mengatur budget ya, Worth it lah. ya worth it lah untuk event sebesar Iya, itu iya, iya. di maksudnya di ballroom hotel dengan juri-juri yang juga kualitasnya juga bagus. Jadi ya sebetulnya event kita ini event yang sangat bagus ya. Iya, iya. Ya tadi tujuannya juga kita mencari duta yang memang fokus terhadap Sasirangan. Kita berharap besar pemerintah daerah, harusnya di provinsi ya, karena emang skopnya udah Kalsel, itu bisa support kita lebih besar lagi lah. Agar maksudnya event pemilihan ini kalau bisa sih jangan vakum lagi ya. Jadi cukup 4 tahun kemarin bisa diselenggarakan tiap tahun. Karena apa? Karena sebetulnya jar orang tuh melihat antusias yang banyak tuh Iya, rasa kayak iya, terharu bener, ya. Jadi memang selama ini kita yang uyuh-uyuhnya berdua yang jatuhnya jar bahasa kasar tuh berjualan proposal lah. Kadang ketemu ini, jujur ibaratnya ada lapah jual, Farullah. Kadang lapah jual maksudnya kayak tiap tahun kayak itu aja. Ya, tapi balik lagi tadi yang ngarannya sudah cinta lawan Sasirangan, terus kita pikirkan siapa lagi yang mau kada kita, siapa lagi yang mau kada kita yang menggerakkan, karena melihat adingan, melihat antusias orang yang ratusan tuh hendak bercabur juga melestarikan Sasirangan, itu sih sebetulnya motivasinya. Iya. Rasa sayang lah ini apa namanya nih, keinginan orang nih kalau dipatahkan nih pengelolaan bina kadang-kadang, tapi ini memang bukan profesional nih jadi. Iya. Mudah-mudahan banyak support lah ya kalau untuk agenda. Pada kayak terharu tuh. Pokoknya makin banyak support, intinya makin banyak modal, makin banyak kegiatan. Makin banyak kegiatan, makin banyak yang dicapai juga. Iya, dan ini kan kita kada konsep, kada berencana. Ini kan sudah kita laksanakan selama 10 tahun. Maksudnya kita berbicara support di sini bisa bukan hanya materi ya, jangan terlalu menyempitkan pemikiran bahwa kita perlu duit press kada, tapi perlu juga. Tapi maksudnya kolaborasi itu lebih kita inginkan kayak gitu. Iya. Dan berharap kalau ini semua kita keroyok, irisan-irisan ini kita penuhi semuaan, jaminan jalan mudah apa segala macam pasti. Ya, Ayo kalau- imbai tadi ya. Nah, itu maksudnya. Lapah mengayuh seorangan. Imbai banyak yang mengayuhkan lah sampai kayak itu. Adakah pesan-pesan untuk generasi muda yang menonton ini? Nah, Iya. gasan pecinta Sasirangan juga Bujur, kalau itu. lawan kalau pindah ada generasi muda yang hendak mendaftar jadi untuk alus Sasirangan juga. Ya atau berkontribusi lah intinya. Nah, berkontribusi Bujur. juga kayak apa nih? Ya, kan betul. Silahkan ketua. Oke, kalau pesan ulun sih Sasirangan ini sebetulnya tidak hanya berbicara tentang warisan budaya lah, benar. tapi ibaratnya sebuah identitas daerah. Artinya ini nih yang membedakan salah satunya Kalsel dengan yang lainnya. Iya. Jadi kita ini yang namanya identitas itu kan hitungannya kayak KTP lah, KTP-nya Kalsel. Jadi ulun pengen mengajak semua generasi muda untuk apa? Untuk melestarikan yang pertama. Sebetulnya simpel aja dengan kita memakai Sasirangan, entah itu seminggu sekali, seminggu 2 kali, atau di momen-momen tertentu, itu udah bagian dari melestarikan dan juga mempromosikan. Iya. Ya harapannya nanti kalau ada kesempatan dari yayasan kita, entah itu dari pemilihan Utu Aluh atau mungkin yang sudah lewat usia bisa ikut workshopnya, setidaknya bisa mengenal proses pembuatan Sasirangan. Karena apa? Karena kadang-kadang kita itu kalau datang ke toko Sasirangan itu dengan mudahnya menawar tanpa tahu proses pembuatannya. Nah, Makanya sebetulnya kita tuh lumayan banyak menyadarkan orang ketika ikut workshop kita, bikin sapu tangan aja dari pagi sampai sore itu hanya selembar sapu tangan. Yang hitungannya sekitar 40 kali 40 lah ya.
Nah pas sudah melihat prosesnya sekalinya, uyuyu lah mau olah. Artinya baik nukar. Nah artinya bagaimana caranya orang tuh bisa menghargai tentang proses. Bujur. Dan dari situ kita akhirnya bisa menjadikan orang untuk tidak menawar ketika nukar sasirangan. Apalagi yang warna alam, apalagi yang yang handmade, jadi itu. Dan mungkin buat teman-teman yang lain, namun hendak bergabung di yayasan kita, artinya kan kada terbatas diikut pembinaan Utu Aluh aja. Nanti bisa follow Instagram KP_Sasirangan. Kita terbuka luas untuk siapapun yang bahasanya tuh yang kada harus orang Banjar, orang mana yang berdiam di Banjar yang hendak pengen kenal lebih dalam tentang Sasirangan, ayo sama-sama untuk melestarikan Sasirangan. Bujur. Pian Pang ada yang disampaikan. Cukup aja dari ketua. Mewakili yang lah. Ulun nih mewakili aja. Jangan ditawar nih Presiden, mungkin itu aja ya. Iya. Jangan ditawar. Ini Jangan ditawar. hendak hendak bagus, hendak murah, Malah cepat. hendak cepat pulang. ulah seorang ya kalau Ya kan batik aja kan ada loh yang couple tuh sampai 7 juta harganya. makanya Bahasanya itu. kalau misalnya Apalagi ini yang identitas kita seorang ya kalau minimal aja. apresiasi ya kalau Boleh nanti minimal seminggu sekali zaman anu sasirangan aku isok bunjun ku baju sasirangan. bisa tuh soalnya ada salah satu finalis dari Batola itu programnya Bahayawan Bahasa Sirangan. Jadi dia ini ya maksudnya yang Keliling, explore tentang hutan, alam. Nah itu bahasa Sirangan itu program kerjanya atau kontennya itu dari 2019. Artinya nggak hanya ikut audisi ini aja bikin konten tapi udah dari 2019. Oh, sudah konkret nyata Iya. sudah ya kalau Itu nyata sudah jalan nih ya. Sesepisilan aku berarti. Ilmuwan baru tuh kayaknya mau ujian bahasa Sirangan. Iya. Ambon Sama kan ujung. menyisit juga sirang menyisit ya Allah. Nah, ngonjon menyisit sisit. juga. Ada lagi yang hendak disampaikan? Cukup lah. Nah, Cukup just sudah jar. sip dah. Sampai situ dulu pemandiran kita mengenai sesirangan yang langsung disampaikan oleh Ketua Yayasan Pecinta Sesirangan Kalimantan Selatan dan Ketua MPIG Kalsel. Iya. Wah. Nah jadi kena bilanya ada jadi sini hendak bergabung atau hendak bertakun sesuatu lah intinya segala macam bisa aja kan bisa ketemu langsung atau Follow lewat Instagram. beliau lah. Kena ada di sini nah. Nah, jujur. Malah ya kan tuang edit. Nggih. Tadi dulu Ya, follow. apa nih jadi gasan yang di rumah atau gasan menonton habari kakawanan keluarga mau sendak di mana aja dukung terus YouTube Kesultanan Banjar, juga follow akun Instagram, Twitter dan juga TikTok karena dukungan bubuhan pian nih. Bujur. Salah satu penyemangat juga nih ya kalau Facebook ya juga. Facebook iya juga. Nah Thread ya juga. Pokoknya ada seberataan ada di followi seberataan ada juga. seberataan di Medsos. medsos lah intinya kayak itu karena dengan dukungan itu jadi kita ada lagi undang-undang apa namanya seniman Orang-orang yang budayawan berkompeten. yang berkompeten lah di bidangnya ya kalau Oke. Terima kasih kepada Oke, sama-sama. Agus Sesirangan dan Pak Haruzaini mantap sudah beliau berkunjung nih. ke Sekretariat Kesultanan Banjar. ya bujar. Sampai situ dulu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.